Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelaskonseling.id. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan kisi-kisi bagaimana caranya masuk ke PT Astra Honda Motor yang paling terbaru dan terlengkap. Untuk memasuki PT Astra Honda Motor, saya jelaskan dulu sedikit profil perusahaannya ya. Jadi PT Astra Honda Motor itu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, menghasilkan produk yaitu sepeda motor Honda. Untuk lokasinya itu ada di Jakarta, ada di Sunter dan Pegangsaan, ada di Cikarang, dan ada di Karawang dan Purwakarta. Jadi ada 5 plant. PT Astra Honda Motor juga termasuk salah satu perusahaan yang tergabung di Astra Group. Jadi ya. Selanjutnya untuk syarat umum masuk PT Astra Honda Motor itu yang pertama usianya dari 18 sampai 20 tahun. Jadi nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kalau kurang biasanya dipending dan kalau misalnya lebih ya nggak bakalan bisa lolos. Untuk sarjana sendiri itu maksimal 27 tahun ya. Jadi untuk sarjana atau D3 itu biasanya masih bisa usia 27 tahun maksimal. Untuk kesehatan ya, tidak boleh bermata minus atau buta warna. Jadi untuk teman-teman yang merasa matanya sedikit minus ya mohon maaf, PT Astra Honda Motor itu sangat selektif, tidak bisa lolos ya. Untuk tinggi badannya itu perempuan minimal 153 cm dan untuk laki-laki 163 cm. Untuk cara melamar di sini ada beberapa cara ya. Yang pertama itu kita bisa melalui pos. Yang kedua itu bisa juga kita titip orang dalam ya. Karena di sana di PT Astra Honda Motor itu disediakan tong. Kalau nggak salah tuh di sekitar lantai 4 ya. Dulu saya kerja di AHM itu tahun 2014 sampai 2016. Sering masukkan amplop-amplop yang dari teman-teman ya, alhamdulillah banyak yang dipanggil. Jadi salah satu caranya yaitu kalau misalnya teman-teman di sini yang lihat video ini punya teman yang kerja di AHM, bisa tuh teman-teman titipkan ke dia. Yang kedua melalui web resmi PT AHM itu, dan yang terakhir melalui BKK atau Bursa Kerja Khusus. Yang selanjutnya yaitu tahapan tes, ada psikotes, ada interview, ada medical check up, dan yang terakhir adalah bimbek yaitu Sigap Academy. Sebelum kita lanjut ke kisi-kisinya apa saja tesnya, silahkan teman-teman subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi ya. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Kita masuk ke tahapan-tahapannya. Yang pertama psikotes ya. Di psikotes ini ada 6 tes. Yang pertama Kraepelin. Yang kedua ada tes intelijensi umum TU5, dan yang ketiga warteg tes dan army. Yang kelima ada menggambar pohon dan menggambar orang. Jadi ini 6 tes psikotes ya yang harus teman-teman lalui ketika psikotes nanti. Untuk tes-tesnya nanti saya buatkan tersendiri dari setiap tesnya, di setiap tesnya video masing-masing, karena memang kalau dibuat di sini akan memakan waktu lebih lama lagi. Jadi saya buatkan saja nanti di video selanjutnya ya. Jadi jangan lupa di subscribe agar tidak tertinggal video-video yang terbaru. Yang kedua ada interview. Interview ini yang pertama perkenalan diri ya. Yang kedua motivasi kerja dan hobi. Nanti ditanya motivasi kerjanya apa, hobinya apa. Yang ketiga itu pendidikan atau pengalaman ya, pengalaman berorganisasi. Atau juga ada ditanya pengalaman kerja bagi yang sudah kerja. Kalau yang belum biasanya ditanya pengalaman berorganisasi. Untuk yang keempat itu kekurangan dan kelebihan pribadi. Yang kelima tentang perusahaan ya. Jadi silakan riset dulu perusahaannya, di PT AHM tuh ada apa aja, membuat apa aja, bagian apa aja. Silakan diriset dulu sebelum tes. Jadi sebelum interview itu sudah siap. Dan yang terakhir biasanya ditanyakan nominal gaji yang diharapkan. Untuk interview sendiri nanti saya juga akan buatkan tips-tipsnya ya, video tersendiri. Jadi jangan lupa di subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar video selanjutnya tidak tertinggal. Selanjutnya setelah
interview lolos, kalian akan MCU atau tes kesehatan ya. Yang pertama itu akan dicek urin, yang kedua rongsen, yang ketiga tes mata dan buta warna ya. Yang keempat tensi, yang kelima cek bagian dalam itu wasir dan turun bro. Seperti tes militer ya, semuanya dicek. Jadi siapkan saja untuk tes kesehatan ini ya. Jangan bergadang sebelum tes ya, itu tipsnya, dan lebih banyak minum air putih saja sih ya. Jika MCU lolos, kalian akan dilanjutkan dengan tahap yang terakhir yaitu sikap akademi. Ini PT Astra Honda Motor itu baru mulai bekerja sama dengan sikap akademi itu sekitar tahun 2018 ya. Jadi dari tahun sebelum-sebelumnya biasanya Bimbek itu nggak bareng dengan sikap akademi, tapi mulai 2018 itu udah mulai bekerja sama. Jadi fungsinya sikap akademi itu untuk membentuk mental dan disiplin ya. Yang kedua menyiapkan pribadi tangguh dalam tantangan ya. Yang ketiga melatih kebersamaan, yang keempat melatih pola pikir dalam bekerja. Ini waktunya 5 hari ya, teman-teman nanti nginap di sana, disediakan tempat tidurnya, makannya disediakan, tetapi ya harus siap dengan segala ujiannya. Siapkan fisik dan mental. Dan kegiatannya yaitu biasanya senam ya, apel, materi yang dikasih, dan PBB. Mulainya biasanya dari subuh dan sampai tengah malam jam 10. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan di komen di bawah ya, di kolom komentar. Jangan lupa di-share ke teman-temannya. Mudah-mudahan tips ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa di-subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nanti untuk tips-tips selanjutnya akan dibuatkan di video selanjutnya. Selamat menonton kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.